Satu kota, tiga agama, ribuan tahun, konflik. Yerusalem tempat di mana doa bisa memicu perang, dan keyakinan bisa berubah jadi perebutan berdarah. Kota ini dianggap suci oleh umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Tapi pertanyaannya, siapa yang benar-benar memilikinya? Apakah Yerusalem milik Israel, Palestina, atau justru milik dunia? Dalam video ini, kita akan mengungkap sejarah panjang, konflik politik, dan ambisi kekuasaan yang menjadikan Yerusalem kota paling diperebutkan di planet ini. Yerusalem adalah salah satu kota tertua di dunia, yang terletak di wilayah Timur Tengah, tepatnya di antara Laut Tengah dan Laut Mati. Kota ini telah dihuni sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu, menjadikannya saksi dari peradaban kuno yang silih berganti. Dalam catatan sejarah, Yerusalem pertama kali disebut dalam teks Mesir kuno, sekitar tahun 1900 sebelum Masehi, dengan nama Urusalim. Kota ini telah menjadi pusat kekuasaan, konflik, dan spiritualitas sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno. Karena letaknya yang strategis, Yerusalem menjadi rebutan berbagai kekuatan besar seperti Mesir, Babilonia, Persia, Yunani, hingga Romawi. Di dalam kota ini berdiri tempat-tempat suci tiga agama besar dunia, tembok ratapan bagi Yahudi, gereja makam kudus bagi Kristen, dan Masjid Al-Aqsa bagi Muslim. Selama ribuan tahun, kota ini mengalami kehancuran, pembangunan ulang, penjajahan, dan perebutan kekuasaan yang tak berkesudahan. Arsitekturnya mencerminkan lapisan-lapisan sejarah dari zaman kuno hingga era modern. Meski ukurannya relatif kecil, pengaruh Yerusalem dalam sejarah umat manusia sangat besar. Ia bukan hanya sebuah kota. Yerusalem adalah simbol keyakinan, harapan, dan juga konflik. Tiga agama besar dunia, Yahudi, Kristen, dan Islam, menganggap Yerusalem sebagai kota suci mereka. Bagi umat Yahudi, Yerusalem adalah lokasi bait suci pertama dan kedua, serta tempat berdirinya tembok ratapan, sisa dari bangunan suci mereka yang paling dihormati. Bagi umat Kristen, Yerusalem adalah tempat Yesus disalibkan, dimakamkan, dan diyakini bangkit dari kematian, menjadikannya pusat dari banyak ziarah dan perayaan keagamaan. Sementara bagi umat Islam, kota ini adalah lokasi Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock, tempat Nabi Muhammad SAW dipercaya melakukan perjalanan Isra Mi'raj menuju langit. Nilai spiritual kota ini begitu besar, hingga jutaan orang datang setiap tahun untuk beribadah, berziarah, atau sekadar merasakan kedekatan dengan sejarah keimanannya. Namun karena klaim keagamaan yang tumpang tindih, Yerusalem juga menjadi pusat ketegangan yang tak kunjung reda. Setiap kelompok memiliki sejarah, tempat suci, dan hubungan emosional yang mendalam dengan kota ini. Maka tak heran, Yerusalem bukan sekadar kota tua tetapi simbol iman, identitas, dan bahkan perjuangan politik bagi miliaran manusia di seluruh dunia. Dalam sejarahnya, Yerusalem telah berpindah tangan berkali-kali dan menjadi simbol kekuasaan bagi berbagai peradaban besar dunia.
Kota ini pertama kali menjadi pusat kerajaan bangsa Israel kuno pada masa Raja Daud dan Salomo sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Setelah itu, wilayah ini dikuasai oleh Kekaisaran Babilonia yang menghancurkan Bait Suci pertama dan membawa bangsa Yahudi ke pengasingan. Kekaisaran Persia kemudian mengizinkan mereka kembali dan membangun kembali Bait Suci kedua. Yerusalem lalu jatuh ke tangan Kekaisaran Romawi, yang akhirnya menghancurkan Bait Suci kedua pada tahun 70 Masehi, dan mengubah nama wilayah itu menjadi Provinsia Syria, Palestina. Setelah Romawi, kota ini dikuasai oleh Bizantium Romawi Timur, hingga ditaklukkan oleh Muslim Arab pada abad ke-7. Dinasti Umayyah dan Abbasiyah menjadikan Yerusalem sebagai kota penting dalam Islam, yang kemudian beralih ke tangan tentara salib Kristen Eropa, lalu direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Pada akhirnya, kota ini dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman selama lebih dari 400 tahun, sebelum diambil alih oleh Inggris pada akhir Perang Dunia I melalui mandat Palestina dari Liga Bangsa-Bangsa. Setelah Perang Dunia I berakhir pada tahun 1918, Kekaisaran Ottoman yang telah menguasai Yerusalem selama lebih dari 400 tahun mengalami kekalahan dan bubar. Wilayah Palestina, termasuk Yerusalem, kemudian jatuh ke tangan Inggris melalui sistem mandat yang diberikan oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun ke-1920. Mandat Inggris atas Palestina bertujuan untuk mempersiapkan wilayah tersebut menuju kemerdekaan. Namun dalam praktiknya, banyak menimbulkan ketegangan. Selama masa mandat, Inggris harus menghadapi dua kelompok utama. Komunitas Yahudi yang semakin besar karena gelombang migrasi dari Eropa, dan penduduk Arab Palestina yang merasa terancam oleh perkembangan itu. Pada tahun 1917, Inggris sebelumnya telah mengeluarkan Deklarasi Balfour yang menyatakan dukungan terhadap pendirian tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Hal ini memperumit posisi Inggris di wilayah tersebut. Ketegangan antara Yahudi dan Arab semakin meningkat, menyebabkan kerusuhan dan konflik bersenjata sepanjang tahun 1920-an. Hingga 1930-an, Inggris semakin kesulitan mengendalikan situasi, dan tekanan internasional mulai meningkat untuk menyelesaikan status wilayah Palestina dan Yerusalem. Akhirnya, pada tahun 1947, Inggris menyerahkan persoalan Palestina kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian mengusulkan rencana pembagian wilayah menjadi dua negara, satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab, dengan Yerusalem sebagai kota internasional. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi 181 yang mengusulkan pembagian wilayah mandat Palestina menjadi dua negara merdeka, satu untuk bangsa Yahudi dan satu untuk bangsa Arab. Dalam rencana tersebut, Yerusalem beserta wilayah sekitarnya akan ditempatkan di bawah pengawasan internasional sebagai entitas terpisah, karena status religius dan historisnya yang sensitif bagi tiga agama besar. Komunitas Yahudi menerima rencana tersebut, meskipun wilayah yang diberikan tidak mencakup semua aspirasi mereka. Sebaliknya, pihak Arab Palestina dan negara-negara Arab tetangga menolak tegas rencana itu, karena mereka menganggapnya tidak adil
dan mengabaikan hak mayoritas penduduk Arab di wilayah tersebut. Penolakan ini kemudian memicu ketegangan yang meningkat menjadi konflik bersenjata antar komunitas Yahudi dan Arab di Palestina. Pada 14 Mei tahun 1948, menjelang berakhirnya mandat Inggris, Israel mendeklarasikan kemerdekaannya secara sepihak. Keesokan harinya, 5 negara Arab langsung menginvasi wilayah bekas mandat Palestina, memulai Perang Arab-Israel pertama. Dalam perang tersebut, Israel berhasil memperluas wilayahnya dan menguasai Yerusalem Barat. Sementara Yerusalem Timur, termasuk Kota Tua, jatuh ke tangan Yordania. Pada 14 Mei tahun 1948, Israel memproklamasikan kemerdekaannya hanya beberapa jam sebelum mandat Inggris atas Palestina resmi berakhir. Sehari setelah deklarasi tersebut, pecah Perang Arab-Israel pertama yang melibatkan Israel melawan koalisi negara-negara Arab, termasuk Yordania, Mesir, Suriah, Irak, dan Lebanon. Dalam konflik ini, pasukan Israel berhasil menguasai Yerusalem Barat, sementara pasukan Yordania merebut dan kemudian menguasai Yerusalem Timur, termasuk Kota Tua yang merupakan lokasi situs-situs suci, seperti Masjid Al-Aqsa dan Tembok Ratapan. Pada akhir perang, Yerusalem secara de facto terbagi dua, dipisahkan oleh garis gencatan senjata yang dijaga ketat. Yerusalem Barat dijadikan ibu kota Israel, meski tidak diakui secara luas oleh dunia internasional saat itu. Sementara itu, Yordania secara resmi mencaplok Yerusalem Timur dan tepi Barat pada tahun 1950. Sebuah langkah yang hanya diakui oleh sedikit negara. Selama 2 dekade, warga Yahudi dilarang memasuki Yerusalem Timur dan situs-situs sucinya oleh otoritas Yordania. Pembagian ini menciptakan ketegangan yang dalam, baik secara politis maupun religius, dan menjadi titik awal perebutan Yerusalem hingga hari ini. Pada bulan Juni tahun 1967, Perang 6 Hari pecah antara Israel dan 3 negara Arab, Mesir, Suriah, dan Yordania. Dalam waktu singkat, Israel berhasil merebut wilayah besar, termasuk Semenanjung Sinai, dataran tinggi Golan, tepi barat, dan Yerusalem Timur. Yerusalem Timur, yang sebelumnya dikuasai Yordania sejak 1948, jatuh ke tangan pasukan Israel setelah pertempuran sengit selama 2 hari. Dengan dikuasainya Kota Tua, Israel menguasai seluruh Yerusalem untuk pertama kalinya dalam sejarah modern. Tak lama setelah perang usai, pemerintah Israel mengumumkan aneksasi Yerusalem Timur dan menyatakan seluruh kota Yerusalem sebagai ibu kota abadi dan tak terpisahkan dari Israel. Tindakan ini ditolak oleh PBB dan sebagian besar negara di dunia karena dinilai melanggar hukum internasional. Resolusi PBB 242 menyerukan penarikan pasukan Israel dari wilayah yang didudukinya, termasuk Yerusalem Timur, namun hingga kini belum terlaksana. Status Yerusalem tetap menjadi salah satu isu paling sensitif dalam konflik Israel-Palestina dan sumber perdebatan dalam diplomasi global. Palestina pun mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota negaranya di masa depan, menjadikannya pusat konflik antara dua bangsa hingga hari ini. Hingga kini, status Yerusalem masih menjadi isu paling sensitif dalam konflik Israel-Palestina. Mayoritas negara dunia tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota resmi Israel. Jadi, siapa pemilik sah Yerusalem? Jawabannya masih menjadi perdebatan politik, sejarah, dan keyakinan, dan belum ada jawaban yang disepakati dunia.
Dari ribuan tahun sejarah yang dipenuhi kekuasaan dan keimanan, Yerusalem tetap berdiri sebagai kota yang diperebutkan dan dicintai. Baik Israel maupun Palestina menganggapnya sebagai pusat identitas mereka. Namun hingga kini, dunia belum sepakat. Milik siapakah Yerusalem sebenarnya? Jawabannya tersimpan dalam tumpukan sejarah, tafsir agama, dan diplomasi yang tak kunjung usai. Mungkin, solusi sejati Yerusalem bukan tentang siapa yang memilikinya, tapi bagaimana dunia bisa merawatnya bersama dalam damai. Jangan lupa tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, milik siapakah Yerusalem yang sebenarnya? Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.